periode pertama ini sebetulnya tidak ada ancaman atau paksaan cara menyebarkan Islam, tapi justru sebaliknya, yaitu mendapat fitnah itu justru dibunuh, dari, nah itu justru sebaliknya kan, nah, justru sebaliknya, dan itu pun politiknya Patih Bajul Sengoro tadi. Terus waktu mereka hampir sama kali saat mereka, betul. Fitnah, maksudnya saling fitnah, saling menjegal itu tetap ada. Maksudnya fitnah itu ditujukan yang Islami malah. Betul. Justru yang Syekh Maulana Ishaq ini yang selalu disakiti atau dibully waktu itu, dan bahkan ini dibunuh, difitnah dan sebagainya. Akhirnya malah menjadi korban, akhirnya malah ngerelakan lewat keluarganya berantakan. Betul. Yang jadi korban justru anak dan istrinya. Kanjeng Sunan, kalau Kanjeng Sunan pergi dari Belambangan, terus siapa yang akan membimbing kami? Begitu. Nah, terus dijawab oleh Syekh Maulana Ishaq, jangan khawatir, nanti setelah saya akan lahir pengganti saya yang akan membimbing kalian. Nah, dengan jawabannya seperti ini, lebih lagi memanasi sang raja. Nah, itu. Nah, kemudian si Patih Bajul Sengoro ini mendatangi sang raja lagi dengan maksud yaitu mengajak menyakiti Syekh Maulana Ishaq tadi. Tapi Syekh Maulana Ishaq pergi ke Gresik menemui kakaknya, menemui kakaknya dan minta pendapat dan minta saran kepada kakaknya. Yaitu, tapi waktu mereka sing istri mboten tumut ditinggal. Dan kakaknya Syekh Maulana Ishaq ini yang bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang terkenal dengan nama Sunan Gresik. Nah, dan Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim ini menyarankan supaya Syekh Maulana Ishaq ini untuk meninggalkan Pulau Jawa sementara. Harus pergi ke Samudra Pasai atau sekarang yang lebih terkenal namanya yaitu Singapura atau Singapura gitu. Dan setelah kepergian dari Syekh Maulana Ishaq, kemudian lahirlah yang bayi yang putri atau cucu dari Pinak Sembuyu atau putra dari Syekh Maulana Ishaq yang dari rahim Dewi Sekar Dadu ini tadi, yang akhirnya karena Prabu Pinak Sembuyu ini selalu dipanah-panasi oleh sang raja, sehingga bayi tersebut dibuang ke samudra. Nah, itu yang akhirnya nanti menjadi namanya Sunan Giri atau Raden Paku atau Raden Samudra kan gitu. Nah, itu. Nah, jadi kalau kita garis bawahi, Mas, perjalanan para wali songo periode pertama ini sebetulnya tidak ada ancaman atau paksaan cara menyebarkan Islam, tapi justru sebaliknya, yaitu mendapat fitnah itu justru dibunuh, dari, nah itu justru sebaliknya kan, nah, justru sebaliknya, dan itu pun politiknya Patih Bajul Sengoro tadi. Terus waktu mereka hampir sama kali saat mereka, betul. Fitnah, maksudnya saling fitnah, saling menjegal itu tetap ada. Maksudnya fitnah itu ditujukan yang Islami malah. Betul. Justru yang Syekh Maulana Ishaq ini yang selalu disakiti atau dibully waktu itu, dan bahkan ini dibunuh, difitnah dan sebagainya.
Akhirnya malah menjadi korban, akhirnya malah ngerelakan lek keluarganya berantakan. Betul, betul. Yang jadi korban justru anak dan istrinya. Gitu. Jadi kepada sedulur-sedulur semuanya, khususnya sedulur-sedulur Sekar Media, bahwa kita garis bawahi saja bahwa Islam ini masuk ke Nusantara atau ke Pulau Jawa ini dengan damai. Tidak ada paksaan. Tidak ada yang memaksa. Itu kalau ada bilang yang paksaan itu bisa, politik, itu bohong. Itu bohong. Bisa itu dapat berita dari mana, juga dapat ilmu dari mana juga. Nah, itu bisa dipertanyakan orangnya dari mana itu. Betul. Bahkan sampai Wali Songo yang periode kedua pun juga seperti itu. Nah, kan yang periode kedua ini kan dari ini nanti putranya Syekh Maulana Ishaq dan juga putra-putranya atau Syekh Maulana Malik Ibrahim akhirnya menjadi Wali Songo yang periode kedua di zaman kerajaan Demak. Nah, itu. Dan juga akhirnya Syekh Maulana Ishaq melanjutkan menuntut ilmu dan mengaji di Samudra Pasai, bahkan sampai wafat di sana. Akan tetapi makam-makam beliau juga banyak yang ada di Pulau Jawa. Ada di Gresik, ada yang di Lamongan, dan ada yang di Jawa Tengah. Nah, ini wallahu alam mana yang asli kan begitu. Kita hanya Allah yang tahu, dan biarlah waktu yang menjawabnya. Itu kita ambil yang baik mawon. Ya kita yang baik mawon aja. Jadi intinya Islam ini adalah agama rahmatal lil alamin yang datang membawa kebahagiaan, keselamatan untuk seluruh umat manusia, seluruh alam, dan juga tidak memaksa siapapun. Tidak memaksa siapapun. Kita tidak usah kita mengambil contoh semua wali. Kita ambil satu saja ini sudah cukup untuk bahan pertimbangan. Begitu. Kalau memang ada orang yang berkata ngoten niku nggih, saged dipertanyakan tiang iri Pak Kami. Betul. Kepribadiannya ya napa, keluargane ya napa, tiangnya dugi pundi. Betul. Dan di Jawa ini kan sudah ada Mas yang namanya di zaman Hindu Buddha, Hindu sampai sekarang kan ada yang namanya kitab. Nah, dari kitab Weda, Tripitaka pun juga ada di situ. Dan semua para wali dan para brahmana ini tidak pernah bersengketa. Nah, tidak pernah bersengketa. Rukun. Cuma para wali ini juga punya pegangan, yaitu tetap lakum dinukum waliyatin. Itu aja. Oke. Nggih sekap memang. Tatus saged dimengerti kalih sedherek-sedherek ini. Umpami enten sing sanjang lek Islam mlebeten Nusantara menika pemaksaan niku mboten bener nggih. Betul. Ini justru sebaliknya. Kalau dulu itu semua rukun Mas, semua rukun. Baik ulamanya atau brahmananya juga tetap rukun. Justru yang sekarang lah. Mungkin yang baru-baru ini saja. Kalau dulu tidak pernah. Yang ada yang ustadz yang biasanya yang ke kiri, saya anggap ke kiri lah. Yang kadang sedikit bid'ah, sedikit haram, sedikit syirik itu mudah sekali bilang syirik kan gitu. Mesti kayak sing sanjang lek kapane napa Islam niki mlebeti kali apa ya pemaksaan. Itu mungkin dia benci sama Islam. Mungkin seperti itu. Dan karena Islam ini setahu saya ini dari guru-guru saya dulu, Islam ini tidak pernah memaksa siapapun. Penek ngomong ini Mas, bahasa Jawa ini. Melebu Islam karepmu, ora yo karepmu, ngono. Nah, kan kita bisa memilih sendiri tuh Mas. Kita bisa memilih sendiri mana yang baik, mana yang tidak baik kan begitu. Kita bisa memilih sendiri. Itu tergantung kita sendiri. Gitu. Dan juga
kepada sedulur-sedulur semuanya, yang saya harap kita tetap menjalin kerukunan, persatuan dan kesatuan, dan jangan sampai kita dipecah belah kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Napa malih kali lare sing sanjang lek Islam mboten Jawa menika mboten rahmatan lil alamin malah dipaksa. Betul. Sing sanjang ngoten niku lare wingi sore. Nggih. Lari ini baru saya baca yang baru-baru ini saja. Saya membaca mboten bertanggung jawab. Betul. Nah, dan ini harus kita yang jelas kita harus hidup rukun kepada sesama. Baik ini kita dengan orang Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu sekalipun kita rukun mawon. Rukun saja. Napa malih kali sami Islam lah wonten Imam nggih. Betul. Kita berkumpul banyak rezeki. Nah, kita berkumpul, kita rukun juga banyak rezeki. Nggih, cekap memang monggo. Nggih. Sementara cukup ini dulu untuk kita bahas. Dan apabila ada kesalahan, kekeliruan, kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sami-sami. Jangan lupa like dan subscribe dan juga komen untuk Sekar Media. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.